Kementerian Tua Mas Sarjana Hukum kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli oleh Bapak Haji Muhlis Sarjana Agama Magister Pendidikan. Dengan hormat kami persilakan. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujibi da'wat al-qail fi muhkamil ayatil bayinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabil fadli wal karamat, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toli-Toli beserta sejumlah pengurus yang sempat hadir. Yang saya hormati para pembawa hikmah, Al-Ustadz Haji Muhammad Sofyan Mardani. Beliau datang khusus dari Palu untuk silaturahmi sekaligus mengisi tausiah pada malam hari ini. Yang saya hormati pimpinan pondok Dakwatun Nubuwah beserta seluruh pengasuh. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz. Yang saya hormati orang tua wali santri yang sempat hadir dari baik dalam kota Toli-Toli maupun dari beberapa daerah di luar. Seluruh hadirin wal hadirat, teristimewa anak-anakku para santri pondok pesantren Dakwatun Nubuwah yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diringankan hati kita untuk hadir di sini bersama-sama keluarga besar Pondok Pesantren Dakwatun Nubuwah dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sebenarnya kalau bawa sambutan apalagi di pondok pesantren itu 1 jam. Cuma karena dikasih duluan, saya pikir jatahnya penceramah nanti saya ambil. Ya, ya ini Pak Sukri, ini sahabat saya ini, ya dia tahu betul supaya jangan lama-lama. Ya. Tadi mohon maaf saya lupa, nanti sudah pulang sholat isya baru saya ingat kalau ada undangan malam ini. Jadi saya telepon konfirmasi apakah malam ini atau besok, ternyata malam ini. Saya cepat-cepat kemari, untung belum mulai. Saya kalau diundang itu biasanya tepat waktu. Ya, saya berusaha untuk disiplin waktu karena waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas sedikit tentang Maulid, saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada pondok pesantren, khususnya kepada pimpinan dan pengasuhnya. Dalam waktu yang singkat, pondok pesantren ini sudah menunjukkan kiprahnya di masyarakat, bukan hanya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, tetapi kabupaten tetangga, bahkan daerah-daerah yang ada di luar Toli-Toli. Ini sesuatu hal yang luar biasa.
kalau bukan karena keikhlasan dan kesungguhan, ini pondok pesantren tidak akan semaju seperti yang ada sekarang. Bayangkan saja, ya, sebentar ini akan diberikan sertifikat sampai 30 juz, ya. Sudah ada ya Ustaz, 30 juz, ya luar biasa. Ya, ini kalau ada Al-Quran sampai 40, mungkin sampai 40. Nah, cuma juznya cuma sampai 30, ya. Ya, ini saudara, sesungguhnya sesuatu yang luar biasa, dan ini mandiri, ya. Tidak ada bantuan dari lembaga manapun. Barangkali ada lembaga donor yang mensuplai. Ini usaha beliau, dan saya kira tidak terlepas juga dari bantuan masyarakat, ya. Karena itulah saya berharap pondok pesantren ini dengan beberapa pondok-pondok pesantren yang ada ini butuh perhatian kita semua kaum muslimin yang ada di Toli-Toli ini. Baik pondok pesantren Da'watul Nubuwah, pondok pesantren Sirajul Ma'ruf, pesantren Madinatul Ilmi yang ada di Siako, di Hidayatullah, ya, Madinatul Khairat, itu semua adalah aset-aset daerah kita ini, ya, aset yang sangat berharga karena dia membangun jiwa manusia, ya. Sehebat apapun kita membangun fisik, tidak akan ada artinya ketika manusianya tidak dibangun, dan manusia itu dibangun di pondok pesantren ini. Ibaratnya masjid ini atau masjid-masjid yang ada di Toli-Toli ini itu ibarat gudang penyimpanan padi, katakanlah begitu, atau gabah atau beras. Tempat menyimpan berasnya itu di masjid, ya, katakanlah masjid itu seperti gudang. Tetapi untuk menjadikan beras itu kalau berasnya di sawah tempatnya, menanam beras, menanam padi. Nah, kalau untuk masjid, mengisi masjid ini adalah tentu pondok-pondok pesantren. Kalau tidak ada pondok pesantren, tidak ada madrasah, bagaimana mungkin masjid akan terisi? Begitu juga ketika tidak ada sawah, tidak mungkin gudang-gudang logistik itu akan terisi. Begitulah kira-kira betapa pentingnya pondok pesantren dalam sebuah wilayah, sebuah daerah. Dan kalau ada pondok pesantren, insya Allah negeri itu akan menjadi negeri yang berkah, ya. Ya, Allah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jika seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nah, jika bakal penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa, tentunya adalah dari generasi-generasinya. Kalau generasi-generasinya rata-rata adalah anak-anak pesantren, anak-anak madrasah, insya Allah negeri itu akan dihuni oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena itulah sebagai kepala kantor Kementerian Agama yang dipercaya, saya dipercaya oleh pemerintah memimpin lembaga yang mengurus persoalan agama, termasuk mengurus pondok pesantren. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita memperhatikan pondok-pondok pesantren yang ada, karena inilah masa depan kita semua, baik masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Ya, kalau anak-anak kita, anak-anak yang beriman dan bertakwa, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, dan insya Allah akan menjadi orang-orang surga semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan peringatan Maulid malam ini, kita berharap dan yakin insya Allah apabila kehadiran kita hari ini memang semata-mata terpanggil karena rasa gembira memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW dan bentuk rasa cinta kita, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya, syafaat Rasulullah, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita akan bersama Rasulullah di surga nanti, ya. Amin. Abu Jahal saja ketika Nabi lahir, ya, dia bergembira. Itu salah seorang budaknya bernama Thuwaibah, ya, ketika memberikan laporan kepada Abu Lahab bahwa sudah lahir kemanakannya, lahir, ya, ya,
Nabi Muhammad itu adalah keponakan Abu Lahab. Hanya Abu Lahab memang tidak mendapat hidayah. Ketika Nabi Muhammad lahir, dia sangat bergembira telah lahir keponakannya. Nah, yang lapor bahwa sudah lahir itu adalah Suwaibah, salah seorang budaknya. Karena begitu gembira, dia diberitahu oleh budaknya, maka budaknya itu dia bebaskan, dia merdekakan. Nah, betapa pengorbanan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad itu dia mengorbankan, Abu Lahab mengorbankan budaknya. Kalau harga budak dulu itu kalau dirupiahkan sekitar 150 juta. Jadi orang pertama yang merayakan Maulid Nabi itu dengan sumbangan yang besar sudah Abu Lahab. Ya, sekitar 150 juta. Kalau kita sumbang di sini 50-100 ribu belum ada apa-apanya dibanding Abu Lahab. Ya, mudah-mudahan dengan kita bergembira menyambut kelahiran Rasulullah, kita pun akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sedangkan Abu Lahab saja yang tidak beriman bisa mendapatkan keringanan. Ya. Dalam riwayat, Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan hukumannya hanya karena pada hari Senin lahir Nabi dia bergembira. Apalagi kita umatnya yang beriman, ya, dan bertakwa dan menjalankan syariat, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah kita akan bersamanya di dalam surga. Nah, Amin. ya, cuma saja banyak masyarakat kita yang sebatas mewujudkan cinta itu hanya sebatas merayakan Maulid. Setelah Maulid selesai, tidak ada buktinya. Ya. Jadi ini wujud cinta karena kelahiran Rasulullah dengan memperingati Maulid, oke. Itu tahap awal. Tetapi mestinya kita ketika peringatan Maulid ini ada perubahan perilaku dari kita sebagai umatnya. Dari hari ke hari kita akan lebih mencintai Rasulullah dalam bentuk kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana hadis Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, dialah sesungguhnya yang mencintaiku, kata Rasulullah. Dan siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang yang bersama Rasulullah. Saya kira inilah dari saya. Insya Allah sebentar akan diulas lebih jauh oleh pembawa hikmah. Dan mari kita dengarkan dan insya Allah kita amalkan apa yang disampaikan. Sekian, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.